Jumpa lagi bersama saya, Ritson Manyonyo. Sahabat disabilitas, berbahagia bisa berjumpa dan bertemu. Dalam video kali ini, tentu pandangan mata para sahabat sekalian ada yang berbeda karena saya berada di alam yang terbuka. Tempat ini sangat mencengangkan karena satu keajaiban yang dibuat oleh Tuhan bagi kita manusia yang ada mendiami bumi ini. Luar biasa. Saya harus pakai jaket karena ada di satu tempat destinasi wisata. Suhu udara 12 derajat, di mana pada saat pembuatan video ini hujan turun cukup lebat dan kemudian hutan-hutan di sekeliling masih banyak memberikan oksigen dan udara yang sangat baik untuk kita. Nah, dalam video kali ini saya ingin bicara soal menepi atau menyepi, karena hal itu sangat kita butuhkan sebagai orang atau manusia yang hidupnya banyak memiliki aktivitas. Olehnya di mana kita tingkat tekanan kepada pikiran, perasaan yang selalu masuk mendominasi pikiran-pikiran kita sekalian. Nah, sahabatku, menyepi adalah satu fase di mana kita semua pasti membutuhkannya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang hebat. Mereka mencapai kejayaannya. Mereka bertapa, mereka yoga, mereka hening, tidak bicara, dan mengistirahatkan kurang lebih 85% aktivitas mereka. Menyepi kadang-kadang dibutuhkan untuk melakukan kontemplasi, merenung bagaimana kehidupan selama ini, bagaimana pencapaian, apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan orang pada kita. Kadang-kadang hati diisi dengan begitu banyak sampah yang masuk melalui pendengaran, yang masuk melalui penglihatan, yang masuk melalui penciuman, yang masuk melalui perabaan dan seterusnya. Nah, menyepi adalah salah satu sarana yang disediakan oleh jiwa, oleh tubuh, oleh Tuhan, oleh alam agar terjadi restorasi, rekonsiliasi, transformasi, dan rekonstruksi ulang. Kadang-kadang kita tidak bisa berpikir mengapa orang-orang sehebat dia, orang-orang sebaik dia, orang-orang yang sudah dipercaya, kemudian pangkatnya tinggi, jabatannya besar, bahkan kadang-kadang dia tokoh agama dengan jenjang pendidikan S1, S2, S3, tapi mulutnya sampah, hatinya sampah, pikirannya sampah, bukan kebaikan yang diceritakan, tapi malah mengomongkan orang lain, keburukan orang lainnya belum juga tentu pasti dan benar, menyebarkan hoaks. Hari-hari ini kita dipenuhi oleh berbagai macam informasi yang masuk, berbagai berita-berita yang masuk, dan ada begitu banyak orang kelihatannya aktif, vokal, mereka bicara terus, tapi ternyata mereka hanya bicara di media sosial. Jari-jari mereka begitu lincah, mereka pandai berkomunikasi, menulis kata-kata yang indah, tetapi semuanya kepalsuan. Di dunia nyata, mereka sendiri, mereka hening, mereka tidak punya teman, mereka tidak pernah bicara. Dan menepi serta menyepi, salah satu obat, sarana untuk kita bisa menenangkan jiwa ini. Hai jiwaku, mengapa engkau bersedih? Hai jiwaku, mengapa engkau kecewa? Hai jiwaku, mengapa engkau bahagia? Hai jiwaku, mengapa engkau ditolak orang? Hai jiwaku, mengapa engkau diomongkan orang? Kadang-kadang kita tidak pernah menemukan jawabannya. Dan menyepi sebagaimana mobil, para driver yang menjalankan kendaraan jauh di sana di tol yang panjang, kemudian mereka harus istirahat di rest area. Kita harus memiliki rest area untuk pikiran, untuk perkataan, untuk mata, untuk pendengaran, untuk hati, untuk apa saja yang kita lakukan. Agar apa? Kita bisa beristirahat sejenak. Tiarap, agar kita tidak terseret ke berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan. Sahabat disabilitas,
dari destinasi wisata Salopa, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan hawa yang dingin, dengan cuaca yang sangat-sangat menyegarkan, dengan pemandangan mata yang para sahabat sendiri bisa menyaksikannya, bisa mengobati dan membuat kita menjadi lebih fresh. Kadang-kadang memang kita harus ke hutan, kita harus kembali ke alam, kita harus melihat yang lain, keluar daripada rutinitas dan aktivitas-aktivitas yang banyak menggoda, yang membuat kita kehabisan energi. Melalui tayangan video kali ini, yang pertama, untuk kita memiliki kesegaran jiwa, kita harus punya waktu, menyisihkan waktu untuk menepi dan menyepi. Agar apa? Agar kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, tetapi berhenti bicara sejenak. Itu akan jauh lebih baik untuk mengobati apapun yang telah hilang, apapun yang telah terjadi. Bangkrutkah, kehilangan pekerjaankah, difitnah sahabatkah, dicaci maki orang lainkah, disepelekan orang lainkah, dibully orang lainkah. Tetapi dengan kontemplasi, kamu punya satu sahabat, dia yang mengagumi kita sekalian, Sang Pencipta, Sang Ilahi. Iman saya berkata Yesus Kristus Tuhan namanya, karena dia sendiri telah melakukan penyepian itu di Taman Getsemani, di mana dia menghadapi berbagai macam tantangan, di mana dia sedang menghadapi rencana pembunuhan, komplotan orang-orang yang dikasihinya, berkhianat kepadanya. Dia datang menepi sejenak. Dia menyatu dengan alam, dia menyatu dengan Sang Bapa, dia menyatu dengan dirinya sendiri. Itulah dia. Wow, tetap sehat, jaga kesehatan, karena hari-hari ini begitu banyak orang yang kehilangan saudaranya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, mertuanya, mantunya, sahabat-sahabatnya, dan dibutuhkan kebijaksanaan. Mari kita merubah pandemik menjadi endemik. Kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan segala sesuatunya. Itu bisa kita lakukan apabila kita memiliki kebijaksanaan. Sahabatku, jangan lupa, mari kita melihat apa yang selalu tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Dan akhirnya kita menjadi agen untuk inklusivitas, agar toleransi, agar penerimaan, agar pemahaman tentang manusia sempurna dalam pikiran dan perasaan kita. Ingat, yang kedua, jangan omongin orang, tapi ajak orang ngomong. Saya ulangi, jangan omongin orang, tetapi ajak orang ngomong. Sehebat apapun dia, sejatuh apapun dia, sejahat apapun dia, karena belum tentu apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, dan belum tentu apa yang terjadi itu yang kita pikirkan. Wow. Saya Ritson Manyonyo dari air terjun Salopa, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Indonesia inklusi, disabilitas maju dan sejahtera. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Salam sehat untuk kita sekalian.